Halo, selamat sore semua. Selamat datang di Himaka Talks. Perkenalkan, nama saya Mariska Kakambong. Saya adalah perwakilan dari Biro Kominfo sebagai moderator kita di sore hari ini. Nah, di sore hari ini kita udah kedatangan tamu dari Lab ITCC, yaitu Kak Lydia Nepitupulu. Nah, sebelum kita ke topik, sekarang kita akan menanyai kabar dari Kak Lydia. Selamat sore Kak Lydia, apa kabarnya? Halo, selamat sore Kak Mariska. Kabar baik? Bagus. Sebelum kita ke topik, sekarang saya akan menjelaskan pembahasan utama kita di sore ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang ITCC, dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengalaman dari Kak Lydia sebagai atlet selama dia berada di ITCC. Jadi, kita langsung aja ke pembahasan kita yang pertama, atau pertanyaan kita yang pertama. Jadi Kak Lydia, menurut gimana sih lab ITCC itu sendiri Kak? Jadi bisa nggak Kak ceritain lebih mendetail tentang lab ITCC supaya kita di sini bisa mengerti bagaimana lab ITCC itu sendiri. Dipersilakan Kak Lydia. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk sekedar teman-teman ketahui juga dulu, sesuai dengan namanya ya ITCC. Jadi ITCC itu merupakan kepanjangan dari Information Technology Certification Center. Nah, jadi ITCC itu merupakan pusat dari laboratorium yang ada di Institut Teknologi PLN yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pelatihan maupun sertifikasi dalam bidang informasi dan teknologi. Nah, ITCC sendiri itu berdiri dan diresmikan pada 11 Agustus tahun 2016 dan telah resmi menjadi Certiport Authorized Testing Center atau CATC dari Certiport sendiri, di mana CATC itu merupakan unit penyelenggara pelatihan dan sertifikasi internasional. ITCC sendiri itu memiliki visi untuk menyelenggarakan sertifikasi, pelatihan atau workshop, dan seminar bagi mahasiswa Institut Teknologi PLN atau bisa bekerja sama juga dengan pihak luar maupun eksternal. Nah, di bawah pimpinan Kepala ITCC yaitu Bapak Hendra Jatnika Eskom Enkom, ITCC sudah berhasil melakukan sekitar kurang lebih 5.000 mahasiswa ITPLN beserta para pimpinan, manajemen, dan juga para pegawai dari kampus kita sendiri. Baik, terima kasih untuk jawaban penjelasan Kak Lydia mengenai ITCC. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, sekarang kan Kak Lydia menjabat sebagai aslab ya. Bisa nggak Kak Lydia kasih tahu tentang job desk Kak Lydia selama menjabat sebagai aslab di lab ITCC? Oke, kalau ditanya job desk sih di sini sebelum saya menjelaskan job desk saya dulu ya, saya menjelaskan job desk apa saja sih yang ada di ITCC biar semua teman-teman juga yang menonton tahu ya. Nah, jadi untuk job desk di ITCC sendiri itu terdiri dari beberapa divisi ya, antara lain seperti ada divisi sistem informasi. Nah, untuk divisi ini tuh ditugaskan untuk memanage atau mengakomodir file-file penting dan krusial di ITCC. Selain itu juga divisi sistem informasi itu bertugas untuk menghandle website ITCC, membuat form, dan juga mendata seluruh peserta yang terangkum dalam kegiatan terlibat dalam kegiatan ITCC. Nah, ada juga divisi administrasi dan keuangan. Nah, kalau untuk divisi ini ditugaskan untuk bertanggung jawab terkait transaksi-transaksi ya, pembayaran yang terjadi di lab ITCC. Sedangkan kalau untuk administrasi itu biasanya membuat seluruh masuk keluarnya surat-surat penting antara lab ITCC dengan kampus maupun antara pihak ITCC dengan pihak eksternal nanti. Lalu bertanggung jawab untuk mendata seluruh investasi dan inventaris yang ada di ITCC. Biasanya juga untuk divisi keuangan dan administrasi itu bekerja sama dengan divisi sistem informasi terkait data-data penting yang ada di ITCC.
dan juga bertugas untuk membuat laporan akhir dari setiap kegiatan yang ada di ITCC. Nah, ada juga divisi media. Nah, divisi media di ITCC itu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempromosikan ITCC dalam bentuk pembuatan pamflet, brosur, maupun banner, serta bertugas untuk mempercantik tampilan dari promosian dari ITCC itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa untuk mengetahui lebih lanjut seperti tugas dan tanggung jawab dari divisi media itu, salah satu contohnya teman-teman bisa kunjungi profil Instagram ITCC ya. Di situ sudah terdapat seperti pamflet-pamflet, brosur-brosur yang sudah dikerjakan oleh media divisi seperti itu. Nah, yang terakhir juga ada divisi technical support. Nah, divisi ini merupakan divisi yang bekerja sama dengan pihak administrasi untuk menjaga dan mengurus seluruh inventaris beserta investasi yang ada di ITCC. Seperti itu. Terima kasih Kak untuk jawaban job desk dari ITCC ya Kak. Nah, untuk pertanyaan kita yang ketiga, kan Kakak udah berapa tahun sih selama jadi aslep di ITCC Kak? Kalau boleh tahu? Oke, sudah berapa tahun menjadi aslep di ITCC itu sekitar 1 tahun lebih. Itu 1 tahun pasti udah lama kan ya Kak? Jadi pasti ada suka dari Kakak ya selama jadi aslep ITCC. Bisa nggak Kakak ceritain suka duka Kakak selama menjadi aslep ITCC Kak? Oke, suka duka menjadi asisten di lab ITCC ya. Kalau untuk sukanya sih menjadi seorang asisten ITCC itu sudah sangat banyak ya saya rasakan. Seperti salah satunya itu mendapatkan banyak pengalaman baru yang belum pernah saya dapatkan. Nah, lalu yang paling saya merasakan juga itu bisa bertukar pikiran dengan sesama asisten yang sudah mendapatkan pengalaman lebih banyak. Nah, di ITCC juga saya bisa merasakan kekompakan yang sudah sama seperti keluarga. Nah, kita juga menjadi asisten ITCC itu bisa memperluas jaringan pertemanan. Kalau untuk dukanya sih, seperti teman-teman ketahui bersama ya, kalau sudah mengambil suatu tanggung jawab, pasti waktu untuk bermain-main terpotong. Nah, akan tetapi tetap kita masih bisa menikmati waktu tersebut, waktu untuk liburan, meskipun terpotong karena sudah mengambil tanggung jawab. Seperti itu. Pasti sulit ya Kak selama ini. Ada nggak sih? Kebanyakan suka ya daripada duka ya Kak kalau mau dibilang. Iya, karena kan kalau kita sudah mengambil suatu tanggung jawab itu sebenarnya tidak perlu untuk dipikirkan lagi duka-dukanya, karena segala sesuatu tanggung jawab yang sudah kita ambil itu pasti harus kita laksanakan dong ya. Jadi kalau misalnya dibilang suatu duka pun itu seharusnya nggak harus dianggap duka sih, tetap harus dibawa enjoy aja, ya kan? Mantap Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pas Kakak mau masuk lab ITCC, mau daftar aslep, pasti ada nih perjuangan Kakak pas mau masuk kan? Bisa nggak diceritain nih perjuangan Kakak selama mau tes masuk aslep ITCC Kak? Perjuangan masuk untuk menjadi seorang asisten ITCC ya? Oke. Ya. Kalau dari pengalaman saya sih, untuk mau bergabung menjadi aslep ITCC itu, saya sudah tertarik dari awal ketika masuk kampus dan pada saat mengikuti sertifikasi ITCC waktu menjadi mahasiswa baru. Nah, karena pandangan awal saya terhadap ITCC terlihat menarik dan wadah yang cocok selama saya menjadi mahasiswa di Institut Teknologi PLN, sehingga saya tertarik untuk bergabung menjadi aslep ITCC. Dalam tahapan oprek yang saya lewatin kemarin, nah di situ mungkin sekedar pemberitahuan juga ya, siapa tahu nanti di dalam streaming ini ada adik-adik angkatan 2020 nanti yang akan mempersiapkan menjadi calon asisten ITCC. Nah, jadi untuk tahapan-tahapan oprek itu biasanya akan melewati tahap pengetahuan umum.
Lalu ada tahap pengetahuan akademik, ada juga psikotes, dan ada juga software dan hardware. Nah, untuk perjuangan saya kemarin waktu menjadi asisten ITCC itu sangat banyak mengorbankan waktu ya. Jadi waktu untuk mungkin bermain-bermain, keluar dengan teman, liburan itu terpotong. Nah, tetapi dengan saya mengorbankan waktu tersebut untuk belajar dan mengerjakan seluruh tes dan tahapan yang diberikan itu bisa masuk menjadi asisten ITCC. Di sini perjuangan yang saya rasakan sampai sekarang sih itu berbuah manis ya, karena di situ saya percaya bahwa apapun yang kita lewati dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab itu pasti akan berbuah manis, ya kan? Jadi kalau perjuangan masuk lab ITCC itu sekiranya seperti yang sudah saya bilang tadi, itu lebih terasanya pada saat mengorbankan waktu, karena waktu untuk jalan-jalan liburan itu tersita demi untuk belajar dan mengerjakan seluruh tahap-tahap yang diberikan. Nah, tadi kan kakak ada cerita tentang perjalanan kakak nih. Bisa nggak kakak kasih tahu syarat-syarat buat masuk ITCC, buat ada mungkin adik-adik yang mau masuk nanti yang lagi join live kita ini, dikasih tahu supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Oke. Persyaratan ya. Biasanya sih kalau untuk persyaratannya tidak rumit-rumit ya. Seperti persyaratan pembukaan lab-lab lain juga, pasti nanti ada untuk transkrip nilai seperti itu, transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 4. Terus ada juga beberapa mata kuliah yang dikhususkan, misalnya untuk AP analisis pemrograman itu minimal B, terus seperti ada bahasa Inggris teknik juga itu minimal B. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dikhususkan untuk melihat standar yang sudah diberikan dari lab ITCC. Nah, terus ada juga persyaratannya seperti terkait lulus MOS juga. Nah, karena kan di sini mau masuk laboratorium ITCC, jadi untuk sertifikat MOS itu juga terlampir dalam persyaratan. Selanjutnya ada seperti mempersiapkan diri aja sih, niat dan tanggung jawabnya itu. Kalau untuk persyaratan administrasi itu kan pasti sudah banyak teman-teman tahu ya. Untuk intinya itu hanya memperkuat niat dan tanggung jawabnya saja pada saat melaksanakan atau mengikuti oprek ITCC. Untuk angkatan 2020 nanti, itu kami dari ITCC akan membuka oprek untuk angkatan baru, angkatan 2020. Pada tahun 2022 nanti, persiapkan saja terkait administrasinya yang diperlukan seperti nilai-nilai tadi, terus perkuat niat dan tanggung jawabnya untuk masuk menjadi seorang asisten laboratorium ITCC. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kelima ya. Tapi sebelum kita lanjut pertanyaan yang ke-6. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6, mungkin di sini kita membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang lagi join di live ini. Jadi nanti pertanyaannya akan kita tampung dan akan kita bahas di sesi terakhir. Jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6, yaitu untuk kali di sini pertanyaannya, biasanya lab ITCC itu digunakan untuk apa sih Kak? Jadi kalau kayak lab yang lain kan untuk kelas ini, tapi
Kalau untuk khususnya Lab ITCC biasanya digunakan untuk apa ya, Kak? Oke, biasanya lab ITCC digunakan untuk apa? Untuk laboratorium ITCC itu biasanya karena sudah sesuai nama ya, ITCC kan Information Technology Certification Center. Jadi ITCC itu merupakan pusat sertifikasi. Jadi di kampus kita, di kampus Institut Teknologi PLN itu punya satu laboratorium yang dikhususkan untuk menyelenggarakan sertifikasi-sertifikasi, yaitu laboratorium ITCC. Nah, jadi lab ITCC itu digunakan biasanya untuk menyelenggarakan sertifikat internasional ya. Terus ada pelatihan juga, ada seminar juga, workshop seperti itu. Kalau boleh tahu sertifikasinya apa aja ya, Kak? Terus bisa nggak Kak jelasin sertifikasi itu tentang apa gitu? Oke, untuk sertifikasinya. Jadi di sertifikasi ITCC itu ada 5-6 sertifikat ya. Nah, untuk yang pertama itu sudah teman-teman ketahui, yaitu Microsoft Office Specialist atau MOS. Teman-teman di sini mungkin sudah pada tahu ya apa itu MOS. Nah, tapi mungkin di sini ada dari angkatan 2020 atau 2019 yang masih terbilang cukup awam ya apa itu MOS sendiri. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan sedikit tentang MOS itu ya. Jadi MOS itu adalah sertifikasi internasional yang diselenggarakan oleh Microsoft, di mana ITCC itu sudah mendapatkan hak otorisasi langsung dari pihak mereka. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bersama bahwa sertifikasi MOS ini sudah diwajibkan untuk seluruh mahasiswa kampus ITPLN, di mana bukan hanya wajib untuk mengikuti saja, tetapi wajib lulus sertifikasi MOS ini. Nah, untuk sertifikasi MOS ini merupakan sertifikasi dalam bidang Microsoft Office, contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, dalam sertifikasi MS ini juga ada 2 kategori. Untuk kategori pertama, itu bersifat free atau gratis bagi mahasiswa baru. Sedangkan yang kedua, yaitu MOS BMPSI atau biaya mandiri peserta sertifikasi. Nah, untuk MOS BMPSI ini bisa diikuti bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah mengikuti MOS sejak menjadi mahasiswa baru, akan tetapi tidak lulus, ataupun mahasiswa yang belum pernah sama sekali mengikuti MOS. Lalu yang kedua itu ada sertifikasi MTA atau Microsoft Technology Associate. Nah, kalau untuk sertifikat ini hanya dikhususkan bagi program studi S1 Teknik Informatika saja. Kalau yang tadi kan MOS itu dikhususkan untuk seluruh program studi ya, mau di S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, Teknik Elektro, D3 Teknik Mesin, D3 Teknologi Listrik itu sudah wajib mengikuti dan wajib lulus untuk MOS. Nah, sedangkan MTA ini dikhususkan bagi program studi S1 Teknik Informatika saja, di mana untuk sertifikat MTA ini merupakan sertifikasi dalam bidang basis data seperti database fundamental. Nah, selanjutnya juga ada MCA atau Microsoft Certified Educator, di mana sertifikat ini itu merupakan sertifikasi yang dikhususkan bagi tenaga pengajar saja, seperti dosen maupun guru. Nah, lalu ada sertifikasi yang keempat, yaitu Adobe Certified Associate atau ACA, di mana kegunaan sertifikasi ini itu untuk memperlihatkan tingkat kemampuan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi komunikasi visual milik Adobe sendiri. Contohnya ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe Premiere Pro. Nah, lalu yang kelima itu ada sertifikasi ACU atau Autodesk Certified User. Nah, di mana sertifikasi ini tuh merupakan sertifikasi tingkat pemula untuk keahlian teknik desain
3D maupun 2D dengan menggunakan program-program Autodesk. Nah, lalu kami juga dari ITCC akan melaunching program sertifikasi baru yaitu Mikrotik. Nah, untuk Mikrotik ini itu berbasis ke jaringan. Saat ini masih dibuka untuk program studi S1 Teknik Informatika. Nah, terkait penjelasan lebih lanjut sertifikat Mikrotik ini akan kami jelaskan dengan melampirkan pamflet yang akan disebarkan nanti. Jadi untuk sertifikat dari yang diselenggarakan di laboratorium ITCC itu ada 6 sertifikat itu yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih Kak untuk jawaban Kakak, itu lengkap sekali. Dan untuk pertanyaan kita yang terakhir, bisa nggak Kakak sampaikan pesan buat nanti mahasiswa di luar sana atau yang mungkin lagi nonton live kita ini yang ingin menempuh jalan menjadi aslep di ITCC, ada nggak pesan dan kesan dari Kak Lydia sebagai aslep ITCC buat mereka nanti? Oke, ini berarti dikhususkan untuk mahasiswa yang akan menempuh untuk menjadi seorang asisten di laboratorium ITCC ya? Iya, Kak. Oke, jadi untuk seluruh mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika ITPLN itu bisa menjadi asisten ITCC, apalagi dikhususkan untuk tahun depan, tahun 2022 itu, dari ITCC sendiri akan membuka oprek bagi angkatan 2020. Nah, asalkan teman-teman semua itu memiliki tujuan dan niat yang kuat untuk menjadi seorang asisten laboratorium, dan juga menjadi seorang asisten ITCC itu tidak berat, bahkan sangat menyenangkan. Nah, untuk mahasiswa yang ingin bergabung menjadi asisten laboratorium ITCC bisa mempersiapkan tekad dan niat yang kuat. Karena di ITCC sendiri itu tidak melihat seberapa pintar dan jago seseorang, tetapi kami melihat dari tingkat kemampuan, niat seseorang itu apakah dia mau bertanggung jawab dengan suatu tugas yang sudah dia ambil. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman angkatan 2020, jangan lupa tahun depan kami dari Laboratorium ITCC akan membuka oprek calon asisten. Ya, jangan lupa bergabung teman-teman di Lab ITCC. Nah, selanjutnya kita sudah merangkum beberapa pertanyaan dari komentar teman-teman di live. Sini ada pertanyaan yang pertama dari Yoga Anggoro. Di ITCC cuma ngurusin sertifikasi saja atau bagaimana, Kak? Untuk Lydia. Iya, oke. Pertanyaannya di ITCC itu cuma ngurusin sertifikat saja ya? Oke, di sini saya menjawab ya. Di ITCC itu perlu teman-teman garis bawahi juga ya. Di situ tidak hanya menyelenggarakan sertifikat saja, tetapi itu terdapat pelatihan-pelatihan seperti ada pelatihan dosen yang sudah dilaksanakan di laboratorium ITCC. Itu contohnya seperti sertifikat ACU ya. Itu sertifikat tersebut dilaksanakan oleh dosen yang ada di Institut Teknologi PLN. Nah, dosen-dosen tersebut menyelenggarakan pelatihan itu di laboratorium ITCC. Terus juga di ITCC juga itu bisa membuat seperti seminar dan workshop seperti itu. Jadi tidak hanya tentang sertifikat saja ya, tetapi tidak hanya tentang sertifikasi saja, tetapi ada pelatihan-pelatihan dan workshop yang diselenggarakan seperti itu. Kiranya jawaban dari Kak Lydia bisa menjawab pertanyaan dari Yoga Anggoro. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Leomar Paung. Kak, bagaimana jika tidak lulus MOS 2 kali? Apakah wajib mengikuti MOS lagi hingga lulus? Dan bila tidak lulus MOS, apakah bisa mengikuti MTA? Oke, karena sudah sesuai dengan surat rektor ya,
itu seluruh mahasiswa di kampus kita itu bukan hanya wajib mengikuti ya, tetapi wajib untuk lulus saja. Nah, jadi sekiranya itu untuk teman-teman yang mengikuti sertifikasi MOS itu sangat diharapkan nanti kan itu ada training sebelum ujian itu bisa untuk memperhatikan training tersebut karena pada saat mengikuti training sebelum mengikuti ujian sertifikasinya ya, di training itu akan diberikan teknis-teknis untuk ujian nanti. Jadi teman-teman untuk menjadi kunci lulus sertifikasi MIC itu hanya memperhatikan training saja. Kalaupun dia sudah 2-3 kali tidak lulus dalam sertifikasi MIC itu, dia harus tetap mengikuti karena sudah sesuai dengan surat rektor ya, untuk seluruh mahasiswa dari setiap program studi itu wajib mempunyai sertifikat kelulusan MOS. Seperti itu. Oke, kiranya jawaban dari Kak Lydia bisa membantu untuk teman kita Leo Marpaung. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas cuma dikasih 30 menit doang. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir buat Kak Lydia. Buat jadi aslab ITCC itu cuma untuk S1 teknik informatika ya Kak? Untuk jurusan lain bisa nggak? Seperti jurusan elektro, sipil, mesin. Oke, untuk menjadi asisten lab ITCC itu ya. Oke, untuk saat ini memang hanya diperuntukkan bagi jurusan S1 teknik informatika saja dulu. Tapi bisa teman-teman doakan saja, semoga di tahun-tahun berikutnya akan membuka open recruitment bagi jurusan lain. Seperti itu. Untuk Melanie, kiranya jawaban dari Kak Lydia bisa menjawab pertanyaannya. Dan karena waktu kita sudah habis, sudah terbatas, kita akan menutup live kita di sore hari ini bersama dengan ITCC, bersama dengan Kak Lydia. Terima kasih Kak Lydia sudah menyempatkan untuk hadir di live kita ini dan menemukan waktu. Kita akhiri live kita di sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.